فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita membaca ikhwan keterangan dari Imam Muslim rahimahullahu taala berhubungan dengan tabaqah yang ketiga. Tabaqah yang ketiga yang disebutkan di sini adalah apa? Kaumun yang muttaham, ya. Muttahamun bil kadzib, al majruhun, ya, yang hadisnya tidak diterima, bahkan tidak perlu seorang menyebutkan dengan hadis-hadis mereka. Nah, di antara contoh mereka ini siapa? Indak Ahmad. Ustaz bin Abdullah man? Ibnu? Apa derajatnya? Yang disebutkan oleh Imam Muslim dari contoh-contoh kemarin, ada arkanul kadzib ikhwani fillah yang kemarin faedah bagus disebutkan oleh Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Al-kadzabun al-ma'rufun biwadil hadith arba'ah. Siapa saja ini? Indak Rifki Ibrahim bin Abi Yahya. Di mana? Di Madinah. Terus Al-Waqidi di Baghdad, Muqatil di Khurasan, dan Muhammad bin Sa'id di Syam, yang digelari dengan apa? Al-Maslub. Kenapa dia digelari Al-Maslub? Sebagian yang mengatakan karena beliau atau dia itu disalib disebabkan karena zindik, kemunafikan. Tayyib, hadisnya maudhu'. Nah, ini yang diingat-ingat karena ini yang ma'rufun. Adapun yang lainnya banyak, ikhwan. Tayyib, ad-du'afa, al-matrukun banyak. Cuma disebutkan oleh Imam Muslim di sini, dari al-kadzabun al-ma'rufun satu, yaitu Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Dari yang disebutkan oleh Nasa'i. Kemudian beliau contohkan dengan perawi-perawi yang lain. Nah, hadis-hadis mereka, ikhwan, ditinggalkan. Ya, tidak perlu seorang menyebutkan dengan riwayat-riwayat dari mereka. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qad syarahna min madhabil hadithi wa ahlihi ba'da ma yatawajjahu bihi man arada sabilal qaum wa uffiqa laha wa sanazidu insyaallah ta'ala syarhan wa idahan fi mawadhi'a minal kitab.
Telah kami syarah sebagian madhab ahli hadits dan ahlinya, atau lompat ya. Ada yang kelewatan? Apa bunyinya? Hah? Baik. Nah, kita kembali ke pembahasan yang kemarin belum dibaca di paragraf sebelumnya berarti. Setelah beliau menjelaskan tentang mungkar, berarti kalau mungkar di sisi Imam Muslim itu apa? Intinya Aba Zaid? Nah, seorang yang lemah menyelisihi riwayat para perawi yang thiqah, mukhalafatul dhaif liman aula minhu, atau mukhalafatul dhaif li thiqat. Demikian pula sebagian menegaskan pada masalah tafarrud, bersendiriannya seorang perawi yang dhaif dalam keadaan dia tidak mampu untuk bersendirian. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa amma man tarahu ya'midu limithli Zuhri fi jalalatihi wa kathrati ashabihi al-huffadhil mutqinina li hadithihi wa hadithi ghairihi, aw limithli Hisham ibn Urwah wa hadithuhuma 'inda ahli al-'ilmi wa hadithuhuma 'inda ahli al-'ilmi mabsutun mushtarak. Qad naqala ashabuhuma anhuma hadithahuma 'ala al-ittifaq minhum fi aktsarih. Fayarwi anhuma aw an ahadihima al-'adada min al-hadith. Mimma la ya'rifu ahadun min ashabihima. Walaysa mimman qad syarakahum fi as-sahih mimma 'indahum. Fa ghairu jaizin qabulu hadithi hadha ad-darbi minan nasi wallahu a'lam. Baik. Nah, sekarang beliau ingin menjelaskan adapun orang-orang yang meriwayatkan dari para imam-imam yang masyhur seperti Zuhri dan Hisham ibn Urwah. Ya. Ya'midu yang dimaksudkan apa? Yarwi. Perawi-perawi yang apa? Dia mengambil dari Zuhri dan Hisham ibn Urwah. Baik. Yang mereka masyhur dengan apa? Dengan hifdz juga itqan. Yang perawi-perawi mengambil dari keduanya ini ikhwanifillah, perawi-perawi yang juga apa? Perawi-perawi yang thiqat, yang banyak. Nah, cuman si perawi ini, nah salah seorang di antaranya menyelisih perawi-perawi yang lain dari apa? Murid-murid Hisham atau murid-murid siapa? Az-Zuhri.
Nah, maka ketika menyelisih yang demikian, menyelisih murid-murid yang mutqinin, ada seorang murid baru atau murid yang hafalannya sedang-sedang, dia meriwayatkan dari Zuhri, padahal murid-murid senior tidak meriwayatkan hadis tersebut. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia ditolak riwayatnya, ikhwan. Fala yajuzu qabulu hadithi hadzal darb minan nas. Nah, ini juga masuk dalam kategori mungkar. Paham? Ini contoh. Misalnya Zuhri, ikhwan. Zuhri dikenal memiliki murid banyak, yang mungkin banyak dari murid-murid Imam Zuhri. Kok kemudian datang seorang perawi meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan murid-murid yang lain, padahal dia baru datang, tidak terlalu dikenal. Maka yang seperti ini jelas tidak mampu untuk untuk dia bersendirian. Nah, ini hadisnya dihukumi mungkar. Ini maksud dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, baik. Jadi untuk paragraf ini berhubungan dengan pembahasan hadis yang mungkar. Jadi terkadang memang perawi ini tidak dhaif, Pak. Nah, terkadang tidak dhaif tapi dia bersendirian padahal tidak mampu untuk bersendirian. Nah, maka dihukumi juga mungkar. Jadi dari sini kita simpulkan bahwasanya mungkar bisa terbagi menjadi dua jenis hadis yang mungkar, yaitu pada mukhalafatut dhaif liman huwa aula minhu, kemudian tafarrudur rawi ma la yahtamil at-tafarrud. Yang pertama, penyelisihan seorang perawi yang dhaif terhadap perawi-perawi yang lebih utama darinya. Dia nyelisihi dhaif kok nyelisihi yang thiqah, ya, riwayatnya mungkar. Nah, yang kedua tafarrud, atau dikenal dengan mutlaqut tafarrud, terkadang demikian. Jadi yang kedua pada mutlaqut tafarrud, yaitu intinya bersendiriannya seorang perawi yang tidak mampu untuk bersendirian. Dia ini kalau mau diterima hadisnya sebenarnya masih butuh penguat. Ya, butuh penguat. Kok dia bersendirian? Tambah lagi yang lainnya tidak ada yang meriwayatkan. Perawi-perawi atau murid-murid yang mungkin yang setiap hari bersama gurunya ternyata tidak meriwayatkan. Kok tiba-tiba ini murid baru datang meriwayatkan. Syekhku mengatakan demikian. Nah, ini tidak mampu untuk bersendirian, maka dihukumi riwayatnya mungkar. Nah, ini dua jenis mungkar, ikhwan, diperhatikan. Nah, yang seperti itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim menjauh dari riwayat-riwayat yang seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, qad syarahna min madhhabil hadithi wa ahli ba'dama yatawajjahu bihi man arada sabilal qaum wa ufiqa laha. Telah kami syarah dari madhab hadis dan para pencarinya, yaitu ahlul hadis, metode dalam hadis dan metode para ahlul hadis. Hal-hal yang dengannya siapa saja yang ingin mengetahui jalan yang ditempuh oleh ahlul hadis tersebut, maka dia akan bisa mendapatkan jalannya. Sebagian perkara yang menjadi petunjuk untuk bisa tahu metode ulama ahli hadis. Wa ufiqa laha wa sanazidu insyaallah taala. Dan
akan diberi tauhid, diberi taufik untuk bisa mengetahui metode ahli hadis tersebut, dan kami akan menambahkan insyaallah taala syarahan wa idahan fi mawadhi'a minal kitab, penjelasan dan penjabaran di beberapa tempat di dalam kitab ini. Jadi dalam kitab ini ikhwan, dalam Sahih Muslim, Imam Muslim juga terkadang akan menyebutkan beberapa penjelasan seputar ilalul hadis. Walaupun tentunya untuk bisa memahami i'lal dari Imam Muslim butuh memang jeli. Nah, di mana beliau menyebutkan penjelasan tentang hal tersebut, inda dzikril akhbaril mu'allalah idza ataina 'alaiha fil amakinil lati yaliqu biha syarhu wal idah insyaallah taala. Ketika menyebutkan hadis-hadis yang mu'allalah, hadis yang memiliki illah, apabila kami sampai padanya ketika penyebutannya di dalam kitab, di tempat-tempat yang pantas untuk memberikan penjelasan dan penjabaran insyaallah taala. Jadi secara global maksud paragraf ini ikhwan, beliau telah menjelaskan tentang apa metode ulama ahli hadis yang seorang murid apabila mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan bisa tergambar padanya jalan bagaimana cara ulama ahli hadis dalam menghukumi hadis-hadis. Kok ini ada sahih, ini ada dhaif, ini ada maudhu, ditinggalkan. Nah, ada isyarat penting ikhwan pada perkataan Syekh wa wuffiqa laha, menunjukkan bahwasanya memang hal ini butuh untuk seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kecerdasan, tidak hanya sekedar keuletan, tapi butuh taufik, dan ini yang menjadi pokok. Kalau seorang tidak diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan dia akan akan terjatuh dalam kegagalan. Wa illam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduh. Kalau Allah tidak memberi bantuan, memberi taufik kepada seseorang, maka yang akan menjadi menjadi sebab kecelakaan dia ya usahanya sendiri. Dalam artian usahanya tidak akan sampai pada keberhasilan. Tapi kalau Allah berikan pertolongan, maka keadaannya sebagaimana bait sebelumnya. Dikatakan oleh penyair itu, idza kana 'aunullahi lil mar'i mus'ifan tahayya'a lahu fi kulli amrin muraduh. Apabila pertolongan dari Allah kepada seseorang itu dicurahkan, maka akan tahayya'a lahu fi kulli amrin muraduh. Ini penting. Yaitu akan tahayya'a, yaitu akan dipersiapkan untuknya pada semua perkara-perkara apa yang dia maksudkan, yaitu Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan. Yang terkadang tidak terbersit pada diri seseorang. Bagaimana dimudahkan jalan, bagaimana dimudahkan hal-hal yang mengantarkan seseorang kepada kepada cita-citanya. Yang penting butuh butuh kita jujur dan banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik. Betapa banyak para imam yang dulu di awal-awal belajar mengalami kesulitan yang luar biasa. Kesulitan, dan sebagiannya ketika ingin mencari guru, mencari a'immah, mencari perawi, sulit mencarinya karena jarak jauh, ternyata mendapatkan taufik untuk secara kebetulan bertemu dengannya. Tanpa sulit-sulit ternyata bertemu dengannya. Itu mudah bagi Allah. Untuk bisa bisa seseorang mencapai cita-cita yang diinginkan apabila Allah berikan taufik. Qala wa ba'du yarhamukallah. Falaula alladhi ra'ayna min su'i sani'i katsirin mimman nasaba nafsahu muhadditsan fima yalzamuhu
Dan setelah itu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Seandainya bukan karena apa-apa yang kami lihat yang berupa buruknya yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya bahwasanya dia ahli hadis, pada perkara-perkara yang seharusnya mereka itu apa? Fima yalzamuhum min tarhil ahaditsin dha'ifah wa riwayatil munkarah wa tarkihimul iqtisad 'alal ahaditsis sahihatil masyhurah. Ya. Karena mereka buruk dalam apa? Dalam metode yang seharusnya mereka membuang hadis-hadis yang dhaif dan riwayat-riwayat yang mungkar, tidak perlu dimasukkan dalam kitab. Nah, dan mereka tidak mau untuk mencukupkan hadis-hadis yang sahih yang masyhur. Mimma naqalahu thiqatul ma'rufuna bis-sidqi wal amanah ba'da ma'rifatihim wa iqrarihim bi alsinatihim anna katsiran mimma yaqdifuna bihi ilal aghbiya'i minan nasi huwal mustankar. Dinyalakan itu. Nah, beliau mengatakan yang seharusnya yang diletakkan itu hanya hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, yang dinukilkan dari para thiqat yang dikenal dengan kejujuran dan amanah. Setelah mengenal mereka dan mengakui mereka dengan lisan-lisan mereka, mengakui para imam tersebut dengan lisan-lisan mereka bahwasanya atau mimma naqalahu thiqatul ma'rufun bis-sidqi wal amanah. Jadi ini metode yang buruk, ya kan? Dia mencampur yang dhaif, yang mungkar, tidak ditinggalkan, dicampur dengan hadis yang masyhur, yang dari perawi-perawi yang thiqat. Setelah apa? Mereka mengetahui dan mengakui dengan lisan-lisan bahwasanya kebanyakan hadis-hadis yang mereka riwayatkan, ya, yakdzifuna bihi ilal aghbiya minan nasi huwa mustangkar, yang mereka lemparkan, mereka sampaikan kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia itu ternyata hadis-hadis yang mungkar. Ini tentunya tidak benar, dan banyak hal ini dilakukan oleh qasas, para tukang cerita. Jadi tidak mencukupkan dengan yang sahih, tapi nyari hadis yang apa? Yang penting asik. Yang penting ketika di situ ada keutamaan, keutamaannya mantap, besar, sehingga orang menurut mereka semangat. Walaupun mungkar hadisnya. Wa manqulun an qaumin ghairi mardiyyin, dan hadis itu yang mungkar tadi dinukil dari orang-orang yang tidak diridhai, yaitu tidak masuk dalam deretan perawi yang diterima. Mimman dzamma riwayata anhum a'immatu ahlil hadis, dari orang-orang yang telah mencela. Nah, dari orang-orang yang para imam ahlul hadis telah mencela meriwayatkan dari mereka. Baik. Jadi dicela oleh para imam meriwayatkan dari orang-orang tersebut, tapi kok hadis-hadisnya malah disebar. Ini menunjukkan, akhwan, bahwasanya seorang menyebar faidah, menyebar ilmu ini juga harus lihat-lihat dari siapa. Tidak semua yang didengar itu disampaikan. Kenapa? Karena seorang harus memilih, mengambil dari apa? Dari yang memang mauthuq, memang apa, terpercaya. Ma'rufun bis-sidqi wal amanah, diketahui kejujuran dan amanahnya. Kemudian beliau mencontohkan deretan para a'immah yang mencela meriwayatkan dari perawi yang dhaif, ya.
Siapa mereka itu? Mithlu Malik ibn Anas. Beliau keras dalam masalah apa? Masalah mengambil perawi. Baik. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, imam dari hijrah. Baik. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah, maka na asyaddan diqadin min Malik lirijal. Tidak ada yang lebih ketat dalam memilih-milih perawi melebihi Imam Malik. Menunjukkan beliau sangat selektif dalam memilih. Maka keras beliau apa? Dalam mengambil dalam masalah apa? Pengambilan riwayat dari perawi yang lemah, apalagi perawi yang mungkar. Oleh karena itulah ketika Ali bin Al-Madini bertanya kepada Malik tentang seorang perawi, yaitu Bishr bin Umar Az-Zahrani. Atau dari Ali, dari Bishr bin Umar Az-Zahrani. Az-Zahrani ini mengatakan sa'altu Malikan an rajul. Aku bertanya kepada Malik tentang seorang perawi. Faqala ra'aitahu fi kutubi. Qultu la. Qala law kana thiqatan la ra'aitahu fi kutubi. Engkau melihat perawi itu di kitab-kitabku? Maka Az-Zahrani ini mengatakan tidak. Kemudian beliau mengatakan seandainya dia thiqah, maka engkau akan melihatnya di kitabku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau memiliki apa? Memiliki prinsip untuk tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Dan sangat keras dalam apa? Menyeleksi ulama ahli hadis, menyeleksi perawi-perawi hadis. Dan manaqib Imam Malik, ikhwan, dalam artian keutamaan beliau, nah banyak disebutkan oleh para imam. Selain dari sisi tadi prinsip yang sangat ketat dalam memilih perawi, beliau juga dikenal dengan kefakihan dan kekokohan dari sisi akidah. Sebagaimana perkataan beliau yang masyhur dalam masalah apa? Asma wa sifat, ketika ditanya tentang bagaimana istiwa, yang kemudian pertanyaan ini jawabannya menjadi apa? Kaidah untuk menjawab setiap ahli bidah. Ketika ditanya kaifastawa, bagaimana itu istiwa? Nah, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'ah. Ya, akhirnya menjadi kaidah bahwasanya makna dari sifat itu jelas, sedangkan kaifiyahnya itu tidak diketahui. Kemudian bertanya-tanya tentang kaifiyah itu hukumnya bid'ah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, ikhwan, sangat memuji Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan Malikun hujjatullahi ta'ala ala khalqihi ba'da tabi'in. Ini pujian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Malik adalah hujjah Allah atas para makhluk setelah para tabi'in. Baik.
Dan di antara perkataan beliau yang masyhur ya kawan, yang ini juga bagus untuk ditambahkan dalam hafalan athar. Qala Malik bin Anas rahimahullah, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Fangduru fi ra'yi fama wafaqa sunnata fakhudhu bih. Innama ana basyarun, hanyalah aku ini manusia biasa. Ukhti'u wa usib, aku bisa keliru dan benar. Ya, kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, maka lihatlah pada apa? Pada pendapatku. Fama wafaqa sunnata fakhudhu bih. Apa saja mencocoki sunnah maka ambillah. Nah, ini seruan para a'immah, ikhwan. Beliau tidak menyeru kepada umat untuk mengambil semua pendapatku. Sehingga perkataan ini sekaligus sebagai bantahan dari orang-orang yang apa? Yang menyeru kepada tamadhub, menyeru kepada apa? Seruan untuk bermadhab. Kalau tidak bermadhab, Islamnya tidak betul. Nah, para a'immah yang 4, baik Malik maupun Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah, semuanya prinsipnya sama dari sisi ini, yaitu menyeru umat kepada apa? Kepada syariat yang hak. Baik, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dicontohkan tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah dan sangat tegas dalam menyeleksi para perawi, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj, imam masyhur. Naam, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri. Syu'bah hafan dikenal dengan apa? Dengan keluasan ilmu dan kekokohan hafalan. Thiqatun hafidun mutqinun abid. Beliau digelari Amirul Mukminin fil hadis. Yang menggelari ikhwani fillah Imam Ats-Tsauri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mahdi. Qala Ibnu Mahdi, kana Ats-Tsauri yaqul Syu'bah Amirul Mukminina fil hadis. Dulu Imam Ats-Tsauri mengatakan Syu'bah itu Amirul Mukminin fil hadis. Dan beliau juga menyebut Syu'bah dengan sebutan ustaz. Ayo, Pak. Dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah, laula Syu'bah ma'urifa al-hadithu fil Iraq. Laula Syu'bah ma'urifa al-hadithu bil Iraq. Seandainya bukan karena Syu'bah, maka tidak akan diketahui hadis di negeri Iraq. Ini menunjukkan jasa beliau yang besar dalam penyebaran hadis di negeri tersebut.
dan juga dikenal dengan ibadah yang kuat. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Bahr al-Baqrawi, "Ma ra'aitu a'bada lillahi min Syu'bah. Laqad 'abada Allah hatta jaffa jilduhu 'ala dhahrihi." Subhanallah. Aku tidak melihat orang yang lebih taat ibadah melebihi Syu'bah. Inilah para imam hadis, kawan. Mereka selain keras dalam memilih perawi, keras dalam mensikapi perawi yang lemah, tapi tidak sibuk dengan itu tok, diiringi dengan ibadah yang kuat, sehingga ketika mengeluarkan ucapan yang betul-betul muncul dari orang-orang yang dikenal rasa takutnya pada Allah, bukan ucapan serampangan. Lihat ini Syu'bah. Nah, dikatakan oleh orang yang melihatnya, yaitu Abu Bahr al-Baqrawi yang hidup sezaman dengan beliau, aku tidak melihat orang yang lebih taat ibadah melebihi Syu'bah yang beliau lihat ini. Sungguh dia telah beribadah kepada Allah sampai-sampai kulitnya kering di atas punggungnya. Dalam artian betul-betul ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai usia lanjut, ya. Dan menggabungkan antara qiyam dan siyam. Dikatakan oleh Muslim bin Ibrahim, "Ma dakhaltu ala Syu'bah fi waqti salatin qattu illa ra'aituhu qa'iman yusalli." Aku tidak masuk menemui Syu'bah di waktu salat pun, ya, kecuali aku melihat beliau dalam keadaan berdiri salat. Nah, ini contoh dari para imam, ikhwan, penggabungan antara ilmu dan amal. Ya, penggabungan antara ilmu dan amal. Ini yang pada zaman ini banyak tidak dijumpai. Nah, oleh karena itulah, walaupun gelar panjang, tapi qalilul barakah, sedikit keberkahan. Padahal yang kita harapkan pada ilmu yang dipelajari adalah barakah. Ilmu yang berbarokah, akhwan, ilmu yang mendatangkan manfaat yang banyak, mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan pada banyak manusia. Nah, menjadikan seseorang lebih sakinah, lebih tenang. Di antara kalimat beliau, ikhwan, yang berhubungan dengan bahasa Arab, karena beliau dikenal dengan kekokohan dalam nahwu dan syair. Dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in, "Kana Syu'bah sahiba nahwin wa syi'rin." Nah, beliau mengatakan, qal ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil aqli. Ini ditambahkan, ditulis di kitab nahwu kalian kalau sedang mengajarkan nahwu, tambahkan kalam Syu'bah ini, ikhwan, bagus. Ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil aqli. Belajarlah bahasa Arab karena sungguhnya hal tersebut akan menambah menambah akal seseorang. Kenapa? Karena akan melatih seseorang berpikir. Nah, melatih seseorang berpikir.
terutama nahwu. Melatih berpikir, ini di fathah atau di dhammah, alamatnya apa, kemudian kenapa, kedudukannya sebagai apa, berpikir. Nah, dan kalau seseorang dalam lughah Arabiyah sudah tembus, sudah mampu memahami dengan baik, biiznillah azza wa jalla akan terbuka padanya apa? Banyak ilmu. Maka ijtahidu akhwan, bersungguh-sungguh, terutama para talabatul ilm yang belum memiliki banyak tanggungan. Walaupun tentunya juga hendaknya para aba memiliki semangat untuk itu. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha tazidu fil aqli. Baik, ini sekilas akhwan, adapun pembicaraan tentang Syu'bah, demikian pula Imam Malik akhwan, pembicaraan yang panjang. Mungkin setiap kita lewat di nama tersebut, insyaallah kita murajaah, kemudian kita tambahkan yang lain. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Syu'bah ini akhwan 590 hadis. Sehingga kita akan melewatinya 590 kali. Nah, Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti Thumma al-Basri. Dan penuntut ilmu hadis memang butuh kenal imam ini, Syu'bah, demikian pula Malik Ibn Anas, dan beberapa a'immah setelahnya yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Faedah terakhir ikhwan, nah, bahwasanya Syu'bah dalam kutubus sittah itu ada 3. Jangan sampai keliru-keliru. Nah, dalam kutubus sittah yang bernama Syu'bah itu ada 3. Syu'bah yang sedang kita bahas ini, Imam Al-Masyhur, ini semuanya meriwayatkan. Ashab kutubus sittah semuanya meriwayatkan dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Amirul Mukminin fil hadis. Yang kedua, Syu'bah Ibn Dinar Al-Kufi. Derajatnya la ba'sa bih. Ya. Ini tingkatan rekomendasi yang rendah. Yang meriwayatkan hanya Nasa'i, itu pun 1 hadis saja. Kemudian yang ketiga, Syu'bah Ibn Dinar Al-Hashimi. Ini seorang tabi'in, Maula Ibn Abbas. Afan. Naam. Maula Ibn Abbas Al-Madani, Syu'bah Ibn Dinar Al-Hashimi. Itu dicek. Nah, ini Ibn Abbas Al-Madani ini kayaknya bukan Ibn Abbas sahabi. Seorang saduq sayyi'ul hifdz, yang mengambil riwayat darinya cuma Abu Dawud. Itu pun 1 hadis. Jadi kalau Syu'bah yang banyak dikeluarkan di kitab-kitab kutubus sittah, kalau kalian ketemu Syu'bah, maka kalau selain di Nasa'i dan Abu Dawud, maka apa? Mesti Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam. Nah, ini faidah, sehingga tidak usah repot-repot Syu'bah siapa ini. Adapun kalau di Nasa'i, nah, Syu'bah yang lemah hanya 1 saja dalam Kitabul Adl. Selain itu berarti apa? Syu'bah yang masyhur.
Demikian pula Syu'bah yang saduq, Syu'bah bin Dinar dalam Sunan Abi Dawud, itu pun cuma satu hadis saja dalam permasalahan mandi. Selain itu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was sadad, walhamdulillahirabbil alamin.